Halo semuanya, so today we're going to discuss about future tense. Jadi, untuk hari ini kita akan membahas tentang future tense lebih dalam lagi. Yuk, disimak. Jadi, future tense ini terdiri dari 4 tenses, yakni simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, dan yang last is future perfect continuous tense. So first is simple future. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan akan berakhir di masa depan pula. Simple future tense juga membahas rencana di masa depan yang akan datang dengan auxiliary verb yakni will yang menyatakan akan melakukan namun tidak pasti. Jadi di future tense ini auxiliary verb-nya adalah will atau shall yang bisa digunakan untuk subjek I, you, Dewi, dan he, she, it. Lalu untuk formulanya sendiri saya membeberkan ada positive form, negative form, dan interrogative form. Untuk formulanya adalah ada subject plus will plus verb base atau verb one plus object. Untuk contohnya nih, you will visit my house next week. Tahu kan perbedaannya? Ada auxiliary verb di kalimat tersebut, yakni will. Lalu bagaimana dengan negative formnya? Dan interrogative formnya gimana ya? Untuk negative formnya ada tambahan not di dalam kalimat tersebut, sehingga kalimatnya menjadi he will not visit my house next week. Paham nggak ya, teman-teman? Lalu, bagaimana dengan interrogative formnya nih? Interrogative form yakni mendahulukan auxiliary verb. Ayo, ingat nggak auxiliary verbnya apa? Ya, betul. Auxiliary verbnya yaitu will atau shall. Dan kalimatnya akan menjadi, will he visit my house next week? Gimana, gampang bukan? Yuk, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya nih ada future continuous tense. Future continuous tense ini merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Aduh, bingung banget gak sih? Nah, tujuan dari future continuous tense ini juga untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dan juga digunakan sebagai waktu dengan keterangan waktu yang spesifik. Lalu untuk formulanya nih, apa sih bedanya formulanya dengan yang simple future tense? Di continuous tense ini, perbedaannya ada tambahan be dan menggunakan verb, yakni verb ing. Nah, di sini udah ada positive form, negative form, dan interrogative form. Ya, sama seperti di simple future tense sebelumnya, di negative form pasti akan ada imbuhan not, dan di interrogative akan mendahulukan auxiliary verb-nya terlebih dahulu. Lalu untuk contoh yang positifnya, ini, I will be doing exercise tomorrow. Nah, gimana sih kalau negatif dan interrogatifnya? Nah, gini nih kalau interrogatif dan negatifnya. Untuk negatif formnya, kalimatnya akan menjadi gini nih. I will not be doing exercise tomorrow. Tahu kan? Ada imbuhan not di dalam kalimat tersebut. Lalu untuk interrogatifnya akan menjadi, will I be doing exercise tomorrow? Nah, jangan lupa di akhir kalimat ditambahkan dengan question mark atau tanda tanya.
Seru bukan? Yuk kita pelajari lebih dalam dulu ya. Nah, untuk yang ketiga nih, ada future perfect tense. Apa sih future perfect tense ini? Future perfect tense adalah tenses Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian atau tindakan yang sudah selesai di masa depan. Gimana sih? Saat kamu menggunakan tenses ini, kamu membayangkan dirimu di masa depan dan membicarakan kejadian atau tindakan yang akan selesai setelah sekarang. Kita menggunakan future perfect tense untuk menjelaskan penyelesaian serupa tapi berlangsung di masa depan dengan bentuk formulanya ada will plus have. Wah, gimana tuh? Jadi future perfect tense ini berbeda dengan continuous dan simple karena perfect tense ini berdiri sendiri dan menambahkan di formulanya dengan have atau has. Nih, saya sudah memaparkan tiga, yaitu bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk formulanya sendiri, ada subject plus will or shall plus have plus verb 3 plus object. Nah, beda kan dengan yang sebelumnya? Jika yang sebelumnya menggunakan verb base atau verb one, terus yang continuous menggunakan verb ing, untuk perfect tense kita menggunakan verb bentuk ketiga. Susah ya, tambah bingung ya nggak sih? Nah, gimana sih kalau pakai have atau has-nya ini di dalam subjek yang mana aja? Jangan bingung. Untuk penggunaan have atau has sudah terkualifikasi. Untuk subjek ayu dewe, apa ayu dewe? Yaitu I, you, they, we menggunakan have. Lalu untuk he, she, it menggunakan has. Paham kan? Lalu bagaimana dengan contohnya? Contohnya ada, he will have finished his work at 4 p.m. Duh, kok tambah susah ya? Gimana bentuk negatif dan interrogatifnya? Tenang, untuk bentuk form interrogatif dan negatif sama seperti sebelumnya menambahkan not, dan untuk interrogatifnya mendahulukan auxiliary verb-nya terlebih dahulu. Untuk bentuk negatifnya, kalimatnya akan menjadi gini. He will not have finished his work at 4 p.m. Gampang bukan? Lalu untuk interrogatifnya gimana nih? Untuk interrogatifnya, jangan lupa kita harus mendahulukan auxiliary verb, setelah itu baru kita memasukkan subjek di dalam kalimat itu. Jadi kalimatnya akan menjadi, will he finish his work at 4 p.m.? Will he finish his work at 4 p.m.? Gitu. Mudah-mudahan kalian paham ya, karena ini gampang banget. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Wah, kita materi terakhir nih. Materi terakhir nih ada future perfect continuous tense. Apa sih perfect continuous tense? Sudah perfect, sudah continuous. Aduh, tambah susah nggak sih? Untuk future perfect continuous tense ini adalah kalimat future yang digunakan ketika berbicara mengenai hal yang telah sedang terjadi di masa depan. Sama seperti future perfect simple tense, bentuk ini digunakan untuk membayangkan diri kita di masa depan dan membicarakan sesuatu kembali. Tense ini merujuk ke tindakan atau kejadian yang saat ini belum selesai, tetapi akan selesai di masa depan. Tenses ini sering digunakan bersama ekspresi waktu. Dalam future perfect continuous ini ada tambahan yakni been. Jika di sebelumnya di continuous simple future continuous tense ada tambahan be, namun di perfect ini menjadi been. Nah, ini untuk formulanya saya sudah paparkan dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif.
Untuk contohnya nih, they will have living here for 5 years by next month. Duh, susah ya. Susah banget gak sih? Tenang-tenang, gak akan susah jika kita teliti dalam menyusun kalimat berdasarkan formulanya. Kak, bagaimana nih dalam bentuk negatif dan interrogatifnya? Sama seperti yang tenses-tenses sebelumnya, di negatif akan ditambahin not, dan di interrogatif akan mendahulukan auxiliary verb-nya. Dan di akhir dengan penambahan question marks atau tanda tanya. Lalu untuk form negatifnya gimana, Kak? Nah, gini nih, untuk form negatifnya, kalimatnya akan menjadi seperti ini. They will not have been living here for 5 years by next month. Gimana? Paham nggak? Duh, kayak tambah panjang nggak sih kalimatnya? Ya, di kalimat ini jangan lupa untuk menambahkan have been, karena ini perfect continuous. Been menjelaskan tentang keberlangsungan suatu peristiwa tersebut. Lalu untuk interrogatifnya gimana, Kak? Untuk interrogatifnya jangan lupa untuk mendahulukan auxiliary verb-nya terlebih dahulu ya. Dan kalimatnya akan menjadi seperti ini. Will they have been living here for 5 years by next month? Jangan lupa untuk memberi question marks atau tanda tanya di akhir kalimat. Mungkin kalian masih bingung nggak sih tentang feature-feature ini? Tapi jangan bingung ya, kalian bisa mempelajari ini lebih lanjut lagi dengan menonton video kakak ini. Terima kasih semuanya.